Di dalam istana lantai 3. Huf, huf, aku bisa mendengarnya. Ada wanita yang menunggu bantuanku, kata Sanji yang sedang cemas kepada gadis yang belum dikenalnya. Setibanya Sanji sampai di lokasi yang meminta tolong, Sanji pun terdiam sejenak karena dia melihat dari kejauhan ada wanita yang sedang dilecehkan. Melihat hal seperti itu, Sanji yang kepedean kalau semua wanita adalah miliknya, dia pun marah dan berkata dalam hati, dia melecehkan wanita di negara samurai ini. Seperti inikah pelecehan di negara Wano? Sambil memandangi wanita tersebut dari balik tirai, Sanji melanjutkan kata-katanya. Wanita itu tidak dapat melawan karena harus memenuhi kemauan sang penguasa. Obinya diurai begitu saja. Putaran demi putaran, wanita itu bukan hanya kehilangan kain yang dipakainya, tapi juga kehormatan diri. Lalu Sanji berteriak, aku akan menolongmu sekarang juga. Kelakuan Kang Sanji buat Mimin jadi cemburu terus. Lihat aja, aneh doain Kang Sanji kualat. Kemudian sambil berlari kencang dan menendang tirai yang menghalangi, sekilas Sanji terlihat keren di mata Kang Sanji sendiri. Dan dia berteriak, tidak boleh, hentikan. Dan klaps, Sanji terkena jebakan. Haha, mampus deh kamu. Adik bilang juga apa, rasain tuh. Sanji pun terkena perangkap. Apa ini? Serangan laba-laba, kata Sanji yang mulai panik. Dan tiba-tiba, ketepak. Sanji yang telah masuk jebakan pun menjadi babak belur dibuat oleh dua orang ini. Setelah dia diikat, dia pun terjatuh ke lantai. Lagi-lagi ada lelaki mesum yang sok pahlawan, kata wanita tersebut, yang Mimin sendiri belum mengenalnya. Terlihat Sanji sangat diremehkan, sampai-sampai Kang Sanji dipijak kepalanya sama wanita tersebut. Dan wanita yang satu lagi sambil memegang kitab suci bilang gini, dia salah satu anggota topi jerami, Sanji si kaki hitam. Harga buronannya 350 juta beri. Kita dapat mangsa besar. Kemudian Sanji marah, lepaskan talinya sekarang juga dan aku akan memaafkan kalian, kata Sanji. Kemudian Black Maria sambil memegang udut bicara, aku takut kamu mengubah ruangan perjamuan ini jadi medan perang. Bocah yang omong kasar sepertimu membuat hatiku berdegup. Kalau kamu gimana? Kamu sayang sama aku tidak? Sanji pun tidak terima dengan perkataan Black Maria yang bilang Sanji bocah, karena dia merasa sangat direndahkan. Padahal Sanji kan pria tertampan dan tersejati ya. Terus Sanji teriak, lepaskan, aku sekarang juga. Jelas-jelas aku ini sayang sekali sama kamu, sambung Black Maria. Muah, jadi gitu deh Sanji yang masih marah-marah malah dicipok sama Maria. Haha, kira-kira lanjutannya gimana ya? Di lantai yang sama, lantai 3. Kemana Sanji? Tanya Luffy. Entahlah, dia pergi dengan wajah yang seram, jawab Jinbe. Mereka nggak tahu ya, padahal Sanji lagi enak-enakan sama Maria. Dan terlihat dua orang bajak laut binatang buas, Mizeka dan Poker si pengguna buas Smile. Mereka sedang menunggu kedatangan Luffy yang memiliki buronan 1,5 miliar beri, tepat di tangga utama menuju lantai berikutnya. Cerita kembali bersama Luffy. Topi jeramisan, ucap kawanan Luffy dari penjara udon. Kalian bawa tangga buat sendiri? Tanya Luffy. Benar, di tangga ada banyak musuh. Dari sini bisa memanjat langsung ke lantai 4, jawab para kawanan. Dan mereka pun sorak-sorak gembira. Sedangkan para bajak laut binatang buas yang menunggu di tangga kena prank karena Luffy dan kawan-kawan nggak lewat dari tangga utama. Kasian deh lu. Di dalam tengkorak raksasa panggung pesta, terlihat Big Mom yang sedang menuju ke atap lewat lubang besar yang ada di atap menggunakan awan kinton. Huf, baguslah, aku kira nenek itu bakal mengamuk lagi di sini, ucapkan Joro. Selang tidak lama, pas Big Mom masuk lewat lubang di atap, terus Kang Joro melihat sesuatu yang jatuh dari lubang yang sama. Dan itu membuat Kang Joro seketika langsung serius dan ketat seperti kencut baru. Joro pun bergegas menuju ke Apo. Saat Joro memasang pose serius ke Apo, Queen yang dari jauh sudah merasa panik dan berteriak, muahahaha, larilah Apo. Dan tiba-tiba secara bersamaan Drake dan Joro langsung menebas Apo. Apo pun wasted dan vaksin berhasil didapatkan oleh Kang Joro. Hore, melihat Apo berhasil ditumbangkan oleh Kang Joro, semua orang tercengang. Dan vaksin berhasil diberikan oleh Chopper. Ending yang sangat membahagiakan. Tapi sayangnya ini bukan ending ya guys. Dengan gagah dan membelakangi Chopper, Kang Joro bilang,
Bisakah aku mengerahkan lantai ini padamu, Chopper? Kau tidak akan mati, kan? Dan Chopper jawab, tentu saja, aku sudah paham dengan cara kerja virus ini. Kau memang hebat, kata Kang Joro dengan senyum persahabatan. Sungguh pertemanan yang sangat solid ya guys. Pokoknya saling percaya aja lah, kunci dari suatu hubungan banget deh. Enggak itu persahabatan, percintaan, maupun dalam perkeluargaan. Dan lanjut, dari kejauhan Chopper berteriak, semuanya, dengarkan aku, dekatkan api ke iblis es. Virus ini menyebar dengan menyatu dengan gas yang dapat mendinginkan tubuh kita. Lihat aku, virus tidak akan bertambah banyak selama tubuh tetap hangat. Aku akan membuat vaksin untuk semua orang yang ada di sini. Aku adalah seorang dokter. Aku akan selamatkan semua orang, mau itu sekutu ataupun musuh. Karena itu kalian semua harus bertahan. Jangan sampai terbunuh gara-gara pria sadis seperti dia. Mendengar perkataan Chopper yang penuh makna menyentuh hati, para sekutu dan musuh pun terharu. Sampai ada yang menangis. Dan dari jauh, Queen yang melihat itu pun marah. Dasar Tanuki yang banyak bicara. Dan Apo juga memalukan sekali. Dan saat Queen hendak melanjutkan tembakan virus Ice Demonnya lagi, tiba-tiba kedebar. Senjata Queen hancur berserak. Kemudian dari lantai bawah Zoro teriak, apa-apaan ini? Tiba-tiba disuruh main game. Aku datang ke pulau ini bukan untuk ikut permainan yang membangunkan ini. Aku datang untuk menebas Kaido, orang terkuat di dunia ini. Dan tiba-tiba berbarengan dengan teriakan Kang Zoro, seisi lantai pun tergoncang. Dan itu membuat semua orang panik. Wah, apa yang terjadi? Orang itu marah sampai membuat gempa, kata para kroco yang tidak tahu apa-apa. Brock pun ikut-ikutan panik. Joro-san, apa yang kau lakukan? Sampai bisa menyebabkan gempa keras begini. Sungguh menyeramkan. Sambil mengelahkan nafas, Joro berkata, jelas-jelas ini bukan ulahku. Dengan tatapan serius, Robin berkata sama Joro, Joro, aku paham perasaanmu. Aku juga melihatnya. Aku melihatnya jatuh dari atap itu. Dan Joro hanya terdiam. Kemudian Robin melanjutkan, yang terjatuh dari atap itu adalah lengan Oki-kuchan. Mendengar perkataan Robin barusan, Kang Joro terlihat biasa aja, tidak terkejut. Sambil melihat ke atap, dia berkata, ternyata aku terlambat. Aku ingin sekali langsung naik ke atas, tapi pertahanan mereka di rute manapun kuat sekali. Dan tiba-tiba Marco datang. Bajak laut Tobi Jerami, ucapnya. Marco si Phoenix, ucap Robin keheranan. Lalu Marco berkata, benar sekali Yoi, kalian adalah kekuatan tempur si Tobi Jerami. Kenapa kalian masih di sini? Apa ada yang bisa aku bantu di sini? Dan scene berpindah. Terlihat Nami bertanya-tanya kenapa sedang gempa. Sedangkan Luffy, ia pun bertanya-tanya kenapa bisa gempa kepada Jinbe. Namun Jinbe tidak tahu juga. Dan terlihat di luar pulau, semua isi pulau terguncang. Dan terlihat kawanan Trafalgar Law yang belum mendarat ke pulau Onigashima pun tidak bisa mendarat lagi. Dan dengan gerak-gerik menyembunyikan sesuatu, Black Maria bilang gini, sepertinya dia tergesa-gesa. Maksudnya di sini si Kaido ya. Dan kakek Hogoro pun mulai panik. Begitu juga dengan Kapten Kid. Di luar tengkorak raksasa arah pelabuhan, Yamato yang berlari sambil menggendong Momo dan Shinobi berkata, Momonosuke-kun, nyawamu adalah yang paling penting. Kita akan naik kapal dan kabur dari pulau ini. Setibanya sampai ke pelabuhan, mereka semua terheran karena tidak ada kapal satupun di pelabuhan. Dan ditambah lautnya mulai menghilang. Sambil berlari, Yamato berkata, ternyata sudah terlambat, kita sudah tidak bisa kabur ke laut. Ternyata itu artinya dari gempa ini. Apa yang sedang terjadi, Yamato? Tanya Momo kebingungan. Dengan santai Yamato menjawab, si naga itu, ia menciptakan awan api untuk terbang ke langit. Itu artinya Kaido sedang menerbangkan pulau Onigashima ini. Dia mau memindahkan pulau ini sampai ke tempat ibu kota bunga berada. Jadi kalau dilihat-lihat guys, kekuatan awan Kaido sama kayak punya Momo ya. Bisa sama-sama menerbangkan subjek, udah kayak awan Kinton Kerasakti. Dan terlihat di atas tengkorak raksasa, hanya Kaido lah yang masih bisa berdiri tegak. Sedangkan yang lainnya sudah terkapar. Dan Kaido bilang, kalian sudah puas kan? Era Kozuki sudah tamat. Mulai sekarang negeri ini akan berubah menjadi Onigashima baru dan menjadi markas bagi para bajak laut. Sambil menunjukkan wajah yang brutal dia berkata, aku akan memulai dunia yang brutal. Dan cerita pun bersambung.